di Tonga. We made this video to fulfill the task of our taxation course with our lecturer, Mr. Rizky Syaputra, SAMSE, CPR CBV, CLA CRP. Welcome to our video! Hello everyone, welcome to kelas Rizky. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, mata kuliah perpajakan dari kelas BK 5C Politeknik Negeri Medan dengan dosen pengampu Bapak Rizky SAMSI, CPA, CBV, CRA, CRP. Pada video pembelajaran ini, kami akan menampilkan hasil wawancara UMKM Rujak Bapak Erwin. Sebelum kita ke materi, saya akan memperkenalkan siapa saja bagian dari kelompok 4. Yang pertama, saya sendiri yaitu Christine Natalia, yang kedua Filja Askia Nasution, yang ketiga Ritonga. Adapun materi UMKM yang akan kami bahas yaitu yang pertama pengertian UMKM, yang kedua kriteria UMKM, yang ketiga berbagai masalah di UMKM dan solusinya, yang keempat undang-undang yang mengatur tentang UMKM di Indonesia, yang kelima pajak yang berlaku pada UMKM di Indonesia, yang keenam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam UMKM, yang ketujuh wawancara UMKM, yang kedelapan yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, kita akan membahas pengertian UMKM. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, UMKM didefinisikan yang pertama usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang kedua, usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Yang ketiga, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya kita akan membahas kriteria UMKM. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6, yang pertama itu ada kriteria usaha mikro. 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Selanjutnya ada kriteria usaha kecil. Yang pertama, memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2.500.000.000 rupiah. Selanjutnya kriteria usaha menengah. 1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000 rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Selanjutnya kita akan membahas berbagai masalah di UMKM dan solusinya. Yang pertama itu ada kurangnya modal usaha. Solusinya, kita bisa mendapatkan pinjaman modal dari sistem penggalangan dana yang dihadirkan oleh teknologi finansial atau fintech. Penggalangan dana ini dikenal dengan istilah crowdfunding, atau bisa juga meminta bantuan UMKM dengan mendaftarkan UMKM kamu terlebih dahulu sebagai salah satu syarat wajib. Bantuan UMKM sendiri adalah bantuan langsung tunai atau BLT untuk UMKM yang disalurkan pemerintah melalui dua kementerian, yaitu Kementerian Koperasi dan UMKM serta Kementerian Sosial. Permasalahan yang kedua ada kurangnya pengetahuan tentang cara mengembangkan usaha. Solusinya yaitu perbanyak membaca dan up to date terhadap perkembangan strategi bisnis terbaru atau berdiskusi dengan pengusaha yang lebih dulu sukses agar bisa mencontek tips dan trik mereka dalam membangun bisnis.
Permasalahan yang ketiga ada kurangnya memahami pemasaran digital. Solusi dari permasalahan ini adalah para pelaku usaha perlu menggali informasi tentang cara melakukan pemasaran digital dengan tepat. Jika perlu, ikuti berbagai webinar online atau ikut komunitas bisnis. Setelah itu, gunakan media sosial dan bukalah toko online di e-commerce guna meraih pasar yang lebih luas. Yang keempat, pembukuan yang masih manual. Pentingnya bagi pelaku usaha untuk mengatasi masalah UMKM ini dengan cara yang lebih praktis. Misalnya dengan beralih menggunakan pembukuan otomatis atau sistem pembayaran online yang sudah terintegrasi. Selanjutnya, undang-undang yang mengatur tentang UMKM di Indonesia. Yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya kita akan membahas pajak yang berlaku pada UMKM di Indonesia. Yang pertama ada pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21. PPh pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayar kepada orang pribadi sehubung dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. Yang kedua ada pajak penghasilan pasal 23 atau PPh 23, yaitu mengatur mengenai pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak atas penghasilan yang diperoleh dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong dalam penghasilan pasal 21. Yang ketiga, ada pajak penghasilan pasal 26 atau PPh 26. Pajak ini berlaku bila wajib pajak badan melakukan transaksi luar negeri, misalnya pembayaran gaji, dividen, jasa, royalti, bunga, sewa, dan lain dalam PPh 21 dan PPh 23. Pemotongannya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi asing maupun wajib pajak badan asing. Yang keempat, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Pajak penghasilan ini sama dengan pajak penghasilan 23 atau 26. Untuk pemotongan ini hanya bisa dilakukan bagi UMKM yang berbentuk badan usaha atau orang pribadi yang telah ditunjuk sebagai pemotong pajak. Yang menjadi objek pajak PPh 4 ayat 2 ini adalah penghasilan pajak yang dikenakan atas pengalihan hak atas bangunan, transaksi sewa tanah atau bangunan, dan penghasilan atas usaha dari jasa konstruksi serta dividen perusahaan yang dibayarkan kepada orang pribadi. Sifat jenis pajak ini adalah final, dengan kata lain, penghasilan yang sudah dipotong tadi tidak dihitung lagi pada SPT tahunan PPh badan. Yang kelima ada pajak penambahan nilai atau PPN. Ketika UMKM memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak, maka kewajiban memungut pajak pertambahan nilai atau PPN telah dilakukan. Di sini UMKM yang sudah berstatus PKP harus menerbitkan faktur pajaknya. Yang keenam ada pajak penghasilan tahunan. Selain beberapa kewajiban di atas, semua UMKM wajib menyampaikan SPT tahunannya. Bagi wajib pajak UMKM yang berbentuk badan usaha atau pribadi yang memilih pembukuan, walaupun pengenaan pajak penghasilannya bersifat final selama mendapatkan fasilitas. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam UMKM. Menurut SAK EMKM, laporan keuangan yang wajib disusun oleh pelaku UMKM yaitu 1. Laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga catatan atas laporan keuangan atau CALK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ritonga, saya sudah bersama dengan Pak Erwin yang akan kami wawancarai pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu Bapak, bagaimana awal mula Bapak untuk merancang usaha untuk menjual rujak ini? Merancangnya itu nggak ada, cuman ya alhamdulillah ada rezeki modal, tak beli semuanya. Nah, ini dibeli, begitulah kira-kira. Memang kalau merancangnya, berpikirnya begini, wacananya begini, mau usaha apa ya, mau kerja apa ya. Nah, akhirnya saya berhenti dari kerjaan, saya usaha ini. Nah, saya bilang sama istri saya, minta tolonglah bantu saya cari makan lah.
Ya udah bang, ini aja bang, buka ini bang, ada duitnya. Ada, saya bilang, berapa duitnya? Sekian. Nah gitu. Makasih Pak. Ya. Pertanyaan kedua yaitu sejak kapan Bapak berjualan ini? Lama deh, sampai nih hari 15 lebih kurang ada tahun, lebih kurangnya deh sampai nih hari. Terus Pak, jenis buah apa saja yang sering diminati oleh mahasiswa ataupun pembeli yang sering Bapak jumpai? Pembeli kebanyakan ini nanas aja, nanas sama semangka sama jambu, udah itu. Terus Pak, kalau buah tidak habis hari ini, apa yang bisa, maksudnya apakah besok masih bisa lagi untuk dijual? Bagaimana Bapak cara mempertahankan kualitas dari buah tersebut? Ya betul. Ini kalau yang udah dipotong ini maaf, wajib dihabisin. Alhamdulillah, kalaupun rugi ya dibagi-bagi sama tetangga aja. Nah itu nggak bisa dipakai tuh besok tuh. Mau yang dipotong-potong gimana nggak bisa dipakai tuh besok. Mau dimasukin kulkas gimana diakalin mau nggak bisa. Ya nggak apa-apa lah, rugi-rugi sedikit hari ini, besok ya kan gitu aja. Berapa kilo buah yang Bapak perlukan dalam sehari, ataupun yang biasanya berapa kilo buah yang Bapak habiskan untuk biasa habis perharinya Pak? Enggak tentu, namanya dagangnya kan. Kadang-kadang nanas sampai 20. Nah, kalau jambu ini sekitar hampir 10 kilo. Yang nggak tentu, yang lain-lainnya nggak tentu. Kayak melon mungkin sekitar 3 bulat gitu. Semangka 2-3 bulat gitu dia. Terus Pak, Ya. per porsinya itu Bapak buatnya berapa harganya Pak? Ya yang 5.000 tergantung membeli. Dari awal 5.000 lah, kira-kira gitulah. Dari harga yang 5.000. Berarti staknya itu di awalnya itu 5.000. Iya. Terus Pak, kan kalau dalam rujak ini ada 2 bumbu. Terus bumbu yang paling diminati pelanggan itu biasanya bumbu yang mana Pak? Somboy. Sumber modal yang dulu Bapak pertama kali kerja itu hasil sendiri apa gimana Pak? Dulu ada bantuan orang tua juga. Cuman dulu kalau cerita modal sendiri, ya dulu aku waktu sebelum jualan aku kerja mungkin kalian kenal sama petinggi 3 huruf IPK, dulu namanya Olo Panggabean. Saya dulu kerja di situ. Cuman namanya kerja kayak gitu, rezekinya kayak gitu, ya alhamdulillah kayak gini yang bagus. Walaupun panas-panas, kena hujan, gusur-gusur, ini berkah kan gitu. Terus Pak, maaf ya Pak, kami bertanya ini agak sensitif pertanyaan Pak. Berapa pendapatan Bapak per hari? Kalau per hari orang dagang tuh nggak tentu. Kadang-kadang Kira-kira dirata-ratakan Pak? ini mau untung bersih atau bagaimana, kotor atau bagaimana? Untung bersih Pak. Kalau bersih itu bisa dapat di angka 100, 200 lah paling besar sekali, lebih kurang gitulah. Lebih kurang gitu. Sebelumnya Pak, Bapak mengetahui PPH UMKM 23? Enggak, apa tuh deh? Oh iya, PPH 23 tuh. UMKM Apa tuh? HPP pasal 23 UMKM ini Pak, gini, kalau di atas 500 juta omset kita dalam waktu setahun dikenakan pajak Pak. Oh iya. Iya. Tapi kalau tukang rujak pinggir jalan, kayaknya kalau aku pribadi enggak lah. Enggak sampai setahun 500 juta lah. Kalau setahun 500 juta, alhamdulillah sekali aku. Kan gitu bersyukur sekali aku ya kan. Ya pokoknya itu tadi, rata-rata mungkin sekitar nggak usah muluk-muluk dapat 150.000 bersih, berarti sebulan 4,5, setahun sekian puluh juta ya kan, lebih kurangnya kan itu. Ini yang terakhir Pak, bagaimana tips Bapak untuk nanti kan Pak, kami akan mengupload tips untuk anak muda yang mau ingin berjualan ataupun yang ingin berkarir seperti Bapak. Ya aku rasa kalau tipsnya begini, anak muda kalau dia pengen usaha dagang itu intinya satu, punya modal ya kan. Modal nggak ada gimana ya kan, beli semuanya ini ya kan. Modalnya ada, alhamdulillah, insya Allah yakin, terakhir kali yakin. Jangan nanti pembelinya maaf dapatnya 100.000, 150.000 kotor, terus lemas ya kan, terus putus asa ya kan. Ya awalnya dasarnya apapun ceritanya usaha dagang tuh
kalau pertama-tama kali merintis itu sakit, nggak ada yang enak ya kan. Namanya apapun usaha dagang tuh sakit pertama-tama ya kan, nggak ada yang enak. Termasuk tuh pengusaha ucok durian tuh nggak ada yang enak. Kawan saya kecil tuh ucok durian tuh, dulu pertama kali dia jual ginian, kantong plastik. Lama-lama naik ke toko buah-buahan, jual jeruk. Terakhir kali toko jual durian. Jual durian, dipercaya sama yang punya durian sampai namanya besar dunia. Gitu. Jadi intinya sakit, berani sakit, harus yakin itu dia. Itu aja sih. Ya. Baik, terima kasih Pak. Itu aja dari kami Pak. Ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari hasil wawancara kami yaitu bahwa Bapak Erwin selaku UMKM Rujak Depan Bank BNI USU Medan belum mengetahui tentang PP 23 tahun 2018, yang dimana jika omset di atas 500 juta dikenakan pajak dan jika omset di bawah 500 juta tidak dikenakan pajak. Bapak Erwin juga mengatakan bahwa omset yang Bapak Erwin dapatkan tidak mencapai 500 juta per tahunnya. Maka demikian, Bapak Erwin tidak dikenakan PP 23 tahun 2018. Saran yang dapat kami sampaikan adalah diharapkan sebaiknya dalam proses pembuatan rujak Bapak Erwin untuk ditingkatkan lagi kebersihannya. Bapak Erwin sebaiknya menggunakan sarung tangan ketika memotong buah, karena usaha Bapak Erwin itu berada di pinggir jalan yang mana kita ketahui banyak kendaraan yang lewat. Maka dari itu Bapak Erwin perlu memperhatikan agar styling buah tetap tertutup. Dengan ini usaha rujak Bapak Erwin dapat meningkatkan kualitas rujak agar tetap fresh, bersih, dan higienis. Sedangkan dalam aspek pemasaran, Bapak Erwin sebaiknya menggunakan media online untuk mempromosikan rujaknya agar banyak orang yang mengetahui UMKM rujaknya. Seperti membuat konten di TikTok yang apabila FYP ke orang-orang sekitaran USU yang melewati rujak Bapak Erwin dapat mampir dan membeli rujak Bapak Erwin. Thanks for watching guys. Bye. Audio Jungle.